Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Ratnadwita. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang analisis kinerja produksi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep penilaian performa produksi. Penilaian performa produksi itu bukan cuma soal jumlah output, tapi gabungan antara input dan output. Inputnya yaitu efisiensi dan outputnya yaitu kualitas. Di sini bisa pakai KPI untuk mengukur kinerja. KPI ini membantu tentang deteksi masalah, cari penyebab, dan perbaikan berkelanjutan. Masuk ke dimensi KPI dalam produksi. Di sini ada beberapa indikator penting, yaitu produktivitas itu output versus input, efisiensi OOE kapasitas produk, waktu cycle time, kualitas defect rate, return rate, biaya cost per unit. Intinya, produksi tapi kualitas jelek sama saja tetap rugi. Masuk di analisis kemampuan proses atau proses kapabilitas. Hal ini dipakai untuk melihat apakah proses produksi bisa memenuhi standar. Parameter utamanya yaitu CP, potensi kemampuan proses, CPK, kemampuan aktual atau lebih penting. Maknanya CP lebih besar dari 1 secara teori mampu, sedangkan CPK kurang dari 1, kenyataannya belum optimal. CPK itu lebih realistis karena lihat posisi rata-rata proses. Masuk ke interpretasi nilai kapabilitas. Interpretasi nilai kapabilitas itu kurang dari 1 berarti tidak mampu, sama dengan 1 berarti cukup atau bisa disebut riskan, lebih dari 1 bisa dianggap mampu. Six Sigma, kualitas sangat tinggi. Kalau CPK negatif, proses gagal total. Masuk di kapabilitas versus performa. CP dan CPK itu jangka pendek atau potensi, sedangkan PP dan PPK itu jangka panjang atau realita di lapangan. PPK lebih menggambarkan pengalaman konsumen. Dari tadi kita bahas CP dan CPK, PP dan PPK. Istilah CPK itu ya berarti proses kapabilitas indeks, sedangkan PPK itu proses performance index. Lanjut di regulasi halal dan proses sertifikasi halal. Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014, sekarang sertifikasi halal wajib atau bisa disebut mandatori. Lembaganya BPJPH itu untuk tertibkan sertifikat MUI, tetapkan LPH, audit semua produk pangan wajib halal atau deadline 2024 sampai 2026. Cara daftarnya yaitu verifikasi dokumen, audit LPH, fatwa MUI, sertifikat BPJPH. Jadi UMKM bisa pakai self declare. Lanjut di standar label produk atau BPOM dan ISO produksi. Label itu harus wajib berisi nama produk, komposisi, berat bersih, produsen, logo halal, tanggal produksi dan expired, dan yang terakhir nomor BPOM. Hal ini harus jelas dan harus pakai bahasa Indonesia supaya masyarakat Indonesia bisa memahami apa yang sedang mereka beli dan yang ada di dalam produk itu. ISO 9001 yaitu sistem manajemen mutu atau bukan kualitas produk langsung. Tidak boleh asal tempel logo di produk. Standar lain ISO 14001 itu berarti lingkungan, sedangkan ISO 45001 itu berarti keselamatan kerja. Masuk ke audit label produk. Yang dicek itu pasti logo halal, berat sesuai label, keterbacaan, isi BPOM, informasi gizi. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, performa produksi itu hasil dari KPI ditambah kapabilitas proses ditambah kepatuhan regulasi. Dan yang kedua, CPK lebih besar dari 1,33 artinya proses ideal. Dan yang ketiga, halal ditambah label dan ditambah ISO itu bisa membangun kepercayaan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.